Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan umur panjang, fi siqah wal afiyah, fi ta'atillah. Apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan lindungannya selama di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Isra wal Mi'raj yang mudah-mudahan nanti bisa kita bahas hal ini 2 episode. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit di balik ayat 1 dari surah Al-Isra, yang mana ini menjelaskan tentang Isra-nya Rasulullah SAW. Isra itu berarti perjalanan di malam hari, karena ada 2 istilah, Isra dan Mi'raj. Kalau Isra-nya adalah perjalanan di malam hari Rasulullah SAW dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya adalah ini berdasarkan ayat yang ada pada surah An-Najm ya. Jadi kalau untuk Isra-nya itu ada pada surah Al-Isra ayat 1. Namun untuk dalil atau bukti adanya Mi'raj Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada pada surah An-Najm, tidak pada surah Al-Isra-nya, tetapi pada surah An-Najm mulai dari ayat ayat 8 sampai ayat 18 ya. Kemudian kalau kita baca dalam beberapa keterangan bahwa apa hukum orang yang mengingkari adanya Isra dan Mi'raj, dikatakan di dalam kitab As-Sirajul Wahhaj ini karya daripada Syekh Badar Muhammad Asal. Syekh Badar Muhammad Asal, beliau salah satu ulama Mesir. Di dalam kitab beliau As-Sirajul Wahhaj fil Isra wal Mi'raj menjelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari adanya Isra ini, karena Isra itu didasari dengan dalil Al-Quran yang sharih ya, yang tegas, maka orang yang mengingkari adanya Isra, perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini dihukumi kufrun. Tetapi kalau untuk Mi'rajnya, karena dikatakan bahasa Mi'raj ini tidak sebagaimana jelasnya penyampaian di dalam Al-Isra, atau di dalam menyampaikan Mi'raj Nabi dalam surah An-Najm itu tidak seterang apa yang disampaikan di dalam surah Al-Isra tentang Isra-nya Rasulullah SAW. Maka orang yang mengingkari Mi'raj tidak sampai pada taraf kufrun, tapi dia dikatakan sesuatu, namun hal itu dianggap sesuatu kefasikan, fiskun wa inadun. Namun kita semestinya dengan adanya bukti daripada Al-Quran yang sudah mengatakan, maka kita beriman kepada Isra dan Mi'raj. Kita percaya bahwa adanya terkejadian Isra dan Mi'raj itu. Isra tadi adalah perjalanan di malam hari. Jadi ada sebagian orang yang salah memahami ya, dikiranya Isra ini adalah perjalanan Bani Israel. Salah. Isra itu dari kata asra yusri isra'an, artinya dia diperjalankan di malam hari. Asra yusri isra'an, diperjalankan di malam hari. Jadi kata Isra itu merupakan masdar ya. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, maka kita ketahui bahwa lafadz Isra itu adalah masdar ghairu mim, urutan ketiga di dalam tasrif al-istilah. Itu kalau kita belajar gramatika bahasa Arab. Kemudian kita akan membahas ayat 1 pada surah Al-Isra ini. Ayat 1 pada surah Al-Isra dengan referensi yang kita pakai adalah kitab As-Sirajul Wahhaj fil Isra wal Mi'raj. Ini karya Syekh Badar Muhammad Asal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Shadaqallahul azim. Subhanallah, subhanalladzi maha suci zat, subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperlakukan atau menjalankan di malam hari terhadap hambanya. Kita perhatikan kalimat pertama adalah subhana. Dikatakan wa tasbih wa tasbih la yakunu 'adatan illa fil amril 'azim al khatir. Walaysa a'zam wa akhtar min isra'ihi yaqdatan sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata subhana ini tidaklah digunakan kecuali di dalam hal yang sangat spektakuler, di dalam sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan kejadiannya, maka itulah baru digunakan kata-kata subhana. Maka ketika ada kata subhana, maha suci zat, subhana ada pada lafadz di awal ayat ini, maka ini menandakan bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka tidak ada sesuatu yang lebih luar biasa, sesuatu yang lebih agung lagi daripada Isra-nya, perjalanan di malam harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dengan waktu yang sangat singkat. Dengan waktu yang sangat singkat. Tidak ada walaysa a'zam wa akhtar, tidak ada sesuatu yang lebih agung lagi, yang lebih hebat lagi daripada Isra-nya Rasulullah SAW dalam kondisi sadar. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu tidak hanya dengan ruh, tetapi ruh dan jasad. Maka nanti kita lihat di ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kata-kata abdun itu menunjukkan kepada syakhsun, pada sosok. Nah, kalau dikatakan abdun yang merupakan syakhsun, maka di situ mencakup ruh dan jasad. Ya. Maka penggunaan tasbih, kata-kata tasbih subhanalladzi tidaklah digunakan kecuali dalam sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang agung, dan tidak ada sesuatu yang luar biasa melebihi daripada Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar. Kemudian wa qata'ahu tilkal masafah, wa qat'uhu tilkal masafah dhihaban wa iyaban fi aqrab min lamhil basar, di mana di dalam Isra-nya Rasulullah SAW itu dalam perjalanan pulang dan perginya, dhihaban wa iyaban, ini memutus suatu jarak yang sangat jauh, yang itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, lebih cepat daripada lamhil basar. Lamhil basar adalah dalam sekedipan mata, sangat begitu cepat, lamhil basar. Maka di dalam Isra wal Mi'raj ini tentu kita mempercayai berdasarkan tadi untuk Isra dalilnya apa? Terjadinya Isra memang benar, apa iya? Bagaimana kemudian akal bisa menerima hal tersebut? Kadang banyak yang mempertanyakan semacam itu. Bagaimana kemudian akal mempercayai bisa menerima hal tersebut? Apa dia lupa sebagaimana dalam Al-Quran? Kalau sudah Al-Quran ini sumber utama, sumber primer, dan kita sangat mempercayai daripada isi Al-Quran, di mana dikatakan misal Nabi Isa alaihissalam bal rafa'ahullah, itu kalau kita baca dalam surah apa itu, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bal rafa'ahullah. Dan ada beberapa bukti lain lagi. Yang jelas kita mempercayai adanya Isra dan Mi'raj dengan kejadian luar biasa tadi. Maka ada pertanyaan, bagaimana orang yang mengingkari Isra, bagaimana kalau ada orang yang mengingkari Mi'raj? Maka ulama memperinci, kalau untuk Isra ini tidak bisa ditawar lagi, orang yang mengingkarinya dikatakan kufrun, dia keluar dari agama Islam, dan dia harus mengucapkan kalimat syahadat kembali untuk ketika dia menyaksikan untuk masuk ke dalam agama Islam. Tetapi kalau untuk Mi'rajnya, karena kejelasan atau bahasanya tidak setegas di dalam surah Al-Isra, karena Mi'raj ini berdasarkan ayat yang ada dalam surah An-Najm, maka
dikatakan oleh para ulama tidak sampai ke taraf kufrun, namun dia dikatakan sebagai fiskun wa inadun. Oke, kan? Baik, 3, 2, 1 action. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Dalam segmen kedua ini kita lanjutkan lagi pembahasan di dalam surah Al-Isra. Tadi kita awali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana tadi digunakan wa tasbih la yakunu adatan illa fil amril azim. Ini kata tasbih ini, kata subhana ketika oleh Al-Qur'an disebutkan, maka kata tasbih tidaklah digunakan kecuali dalam sesuatu yang agung, yang luar biasa. Ini menandakan bahwa Isra-nya Rasulullah SAW adalah sesuatu yang al-azim, sesuatu yang al-khotir, sesuatu yang luar biasa. Dan ini terjadi dalam kondisi sadarnya Rasulullah SAW. Tidak dikatakan itu sebagai ru'yah al-manamiyah, mimpi, atau ada yang itu dikatakan sebagai ruhnya saja, tidak, tetapi ruhan wa jasadan, ini ruh dan jasad. Walidha budiatil ayah al-azimah bi kalimati tasbih, karena perjalanan Isra-nya Rasulullah ini akhtar, a'zam, sesuatu yang luar biasa, maka ayat ini diawali dengan kalimat tasbih. Itu menandakan tadi alladzi asra bi 'abdihi. Kita memakai kitab As-Sirajul Wahaj fil Isra wal Mi'raj karya Syekh Badar Muhammad Asad. Kemudian terkait dengan ayat asra bi 'abdihi, alladzi asra bi 'abdihi, dikatakan asra bi 'abdihi, ya. Bi abdihinya tadi kita tegaskan, kalau dikatakan abdun itu berarti yang dimaksud adalah syakhsun. Nah, syakhsun di situ meliputi ruhan wa jasadan, itu pada sosoknya, ruhan wa jasadan. Alladzi ja'ala malaikatahu yasiruna bi abdihi wa kemudian ini baknya ini ala hadza lil musahabah. Kalau kita mempelajari gramatika bahasa Arab, alladzi asra bi abdihi dengan hambanya, itu baknya bermakna musahabah, bareng. Jadi maka kalau dalam keterangan-keterangan dikatakan perjalanan Rasulullah itu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah kan dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa qad wasafahullahu ta'ala bil ubudiyah li'annaha asyraful awsaf wa a'lar rawatib wa a'lal maratib. Allah mensifati kepada Nabi Muhammad dengan sifat ubudiyah, kehambaan, alladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan di malam hari terhadap hambanya, yang dimaksud adalah Rasulullah. Di situ mengungkapkan Rasulullah itu dengan kata abdihi, hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulullah tadi? Yang dimaksud adalah Rasulullah diungkapkan dengan bi abdihi. Maka kita enaknya hafal ini ayatnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah, kalau kita hafal ayat ini enak kita bahasnya. Jadi diungkapkan dalam Al-Quran bi'abadihi, baknya ini lil musahabah, bareng, karena memang di dalam beberapa dalam keterangan-keterangan ya yang kita baca, misal dalam kitab Sahih Bukhari juga dijelaskan, atau di dalam kitab-kitab Qisratil Isra wal Mi'raj karya Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti misal, itu dikatakan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj dikawal dengan malaikat malaikat Jibril dan malaikat Mikail.
Disifatkanlah Rasulullah itu dengan kata-kata abdun, seorang hamba. Waqad wasafallahu ta'ala bil ubudiyah. Nah, sifat kehambaan, ubudiyah, kehambaan itu adalah asyraful awsaf, adalah sifat yang paling mulia, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ini adalah hamba-Mu, saya ini hanyalah seorang hamba-Mu, tidak memiliki daya dan upaya. Nah, ubudiyah, kehambaan ini adalah justru sifat yang paling asyraf, sifat yang paling mulia dan kedudukan yang tinggi. Walidha lama wasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila darajatil aliyah auhallahu ta'ala ilahi ya Muhammad bima nusyarrifuka. Nah, ketika Rasulullah SAW sampai kepada derajat yang tinggi, pangkat yang luhur, derajat yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad bima nusyarrifuka. Allah mewahyukan dengan apa kami, atau aku yang dimaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa kami memuliakan engkau. Dijawab oleh Rasulullah SAW, binisbati ilaika bil ubudiyah. Engkau memuliakan hamba ya Allah, engkau memuliakan hamba ya Allah, kata Nabi Muhammad, adalah dengan menisbatkannya, binisbati ilaika bil ubudiyah, dengan menisbatkannya aku kepada engkau dengan adanya sifat ubudiyah. Binisbati ilaika, dengan adanya nisbatku kepada engkau terhadap sifat kehambaan. Artinya saya ini menisbatkan kehambaanku kepada engkau ya Allah. Itulah sesuatu yang menyebabkan engkau memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Bima nusyarrifuka, dengan apa aku memuliakan engkau? Dijawab oleh Rasulullah, binisbati ilaika bil ubudiyah, dengan nisbatku kepada engkau, dengan nisbat kehambaanku kepada engkau. Maka fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah al-karimah, maka kemudian Allah menurunkanlah ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini asronya adalah kalimat fi'il ya. Asra adalah kalimat fi'il. Di sini kalau kita lihat secara bentuknya, asra ini ya, karena dia mengikuti wazan af'ala. Kalau kita belajar dalam gramatika bahasa Arab ya, asra ini adalah fi'il madhi yang ikut wazan af'ala. Wazan af'ala itu ketambahan hamzah li ta'diyah ini berarti suatu kata kerja yang di situ nanti ada objeknya, muta'addi. Kalau dia lazim, ini cukup ada subjek dan predikat, tidak ada objek. Namun kalau kita lebih bahas lagi, untuk lafadz asronya saja, itu ada juga yang mengatakan itu adalah fi'il yang lazim. Fi'il lazim berarti dia tidak ada maf'ul bih, tidak ada objeknya. Tapi yang enak kita katakanlah asro ini adalah fi'il yang muta'addi, yang ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Asro yusri isro'an. Nanti bi'abdihinya ini sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Tadi sudah kita bahas, kita kupas subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian ayat lailan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan, bentuknya lailan, dikatakan lailan. Wal isra huwa as-sayr lailan. Isra itu artinya adalah perjalanan di waktu malam. As-sayru lailan. Isra itu perjalanan di waktu malam. Itu sekali lagi, Isra bukan perjalanan Bani Israel. Itu ada pernah kita dengar. Isra itu adalah artinya kan perjalanan Bani Israel. Beda arti. Israel, kalau Israel itu Bani Israel yang dimaksud ada Nabi Yakub, hamba yang taat ya Israel, kurang lebih maknanya begitu. Tetapi kalau Isra itu adalah satu kata yang beda arti. Isra adalah as-sayru lailan, perjalanan di waktu malam. Nah kemudian Isra itu adalah perjalanan di waktu malam.
di depannya dalam ayat selanjutnya Allah tegaskan lagi lailan dengan lafadz lailan yang artinya di malam hari. Maha suci zat subhanalladzi asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya di waktu malam, lailan di waktu malam. Nah, itu berarti ada penegasan karena asra itu adalah perjalanan di waktu malam, lailan itu di waktu malam. Maka lafadz lailan taukidun lima yustafadu min kalimati asra, sebagai bentuk pengukuhan atau taukid dalam bahasa Arabnya, pengukuhan kata. Kemudian wa kaunuhu bilafdzi tankir isyaratan ila taqlili muddatis sair. Dan adanya lafadz lailan itu bentuknya nakiroh. Kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, maka ada lafadz yang dikenal sebagai lafadz yang nakiroh, ada lafadz yang ma'rifat. Nakiroh itu berarti dia indefinitif, kalau dia ma'rifat definitif. Nah, kalimat yang nakiroh ini kan diungkapkan pada lafadz lailan. Lailan itu adalah lafadz yang nakiroh. Maka dikatakan di sini lafadz yang nakiroh itu sebagai isyarat pada taklili muddatis sair. Sebentarnya, sedikitnya masa perjalanan itu. Karena kita ketahui begitu cepatnya perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin dari sekian perjalanan itu hanya ditempuh dalam satu malam. Maka adanya kata lailan dibentukkan dengan bentuk nakiroh, bukan dengan al-laila, tapi dengan bentuk nakiroh lailan, bukan dengan bentuk al-laila ma'rifat. Itu menandakan begitu sedikitnya perjalanan, begitu sedikitnya waktu yang ditempuh oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra tersebut. Tingkat. Standby, 3, 2, 1, action. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu di segmen ketiga ini. Kita segmen terakhir ya dalam episode kali ini. Kita penjelasan Isra wal Mi'raj. Ini part 1. Dalam episode kali ini, segmen yang terakhir ini kita melanjutkan pembahasan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Terakhir tadi kita bahas lailan. Ini ayat 1 di dalam surah Al-Isra. Ini adalah syahid atau dalil adanya perjalanan Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Mi'rajnya itu dalilnya ada pada surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Dikatakan lailan tadi ini sebagai isyarat taklili muddatis sair. Begitu singkatnya perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah. Isyarah ila taqlili muddatis sair. Kenapa perjalanan ini dilakukan dilakukan di malam hari, perjalanan Isra ini? Kenapa kok lailan? Kenapa kok Isra? Atau kenapa perjalanan rihlah semesta ini dilakukan atau terjadi di malam hari? Di sini dikatakan wa inna makana al-Isra lailan li kamalis syaraf wa mazidil ikhtifa bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan di malam hari ini karena kesempurnaan kemuliaan Rasulullah. Wa mazidil ikhtifa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini agar kemudian waktunya semakin, ya, tahu sendiri waktu malam itu bagaimana ya. Waktu malam beda dengan waktu siang. Kedekatan itu akan lebih terasa, ya. Lebih terasa kedekatan di waktu malam. Lah ini perjalanan Rasulullah di malam hari ini menambah kepada kesempurnaan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal lailah waqtul khalwah was-sifa wa waqtul ikhtisas li ahlil mawaddah wal mahabbah. Fa innal lail waqtul khulwah. Karena tadi kita katakan waktu malam sama siang kan berbeda tuh.
rasanya akan berbeda waktu malam dengan waktu siang. Dikatakan waktu malam adalah waktul khalwah. Jadi kedekatan Rasulullah ini menandakan pada kemuliaan, tambahnya kemuliaan Rasulullah itu artinya bahwa kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari yang lain. Begitu dekatnya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana ketika kita mengajak berbicara seseorang, oh di waktu malam misal begitu. Maka waktu malam ini adalah waktu khusus, waktu spesial li ahlil mawaddah wal mahabbah. Bagi yang memiliki rasa mahabbah, rasa cinta, wal mawaddah, rasa suka. Kemudian wa waktu da'watil muluk lil khawas, dan waktu spesial, momen di mana seorang raja itu akan memanggil terhadap orang-orang pentingnya. Dikatakan begitu. Dan itu biasanya di waktu malam hari. Ada rapat-rapat penting di waktu malam. Ketika ada urusan penting, seorang raja memanggil staf khusus al-khawas, ya, orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dipanggil di waktu malam. Maka itulah kenapa kemudian perjalanan Isra Rasulullah SAW dilakukan di malam hari, lailan, karena untuk suatu kesempurnaan daripada kemuliaan Rasulullah. Karena kita ketahui kalau malam hari itu adalah waktul khalwah wa waktul ikhtisos li ahlil mawaddah wal mahabbah, adalah waktu yang menandakan lebih dekatnya seseorang. Semakin lebih dekat seseorang itu adalah di waktu malam hari. Maka fala yad'u al-malik li hadratihi lailan ila man kana khosson, tidaklah Allah memanggil kepada hambanya itu di waktu malam illa man kana khosson indahu wa muqarraban ilaihi, kecuali orang tersebut memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dipanggilnya di malam hari. Kita lanjutkan ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram, wahwa al-haram al-Makki asy-Syarif, yakni Masjidil Haram di kota Mekah, dari kota Mekah. Kemudian ilal Masjidil Aqsa wahwa al-Haram al-Qudsi, Baitul Maqdis asy-Syarif yang ada di Palestina. Masjidil Aqsa wahwa al-Haram al-Qudsi yang ada di Baitul Maqdis, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Diberkahi bil anhar wal asjar wal thimar wal azhar wa mahbatil malaikah wa muqarril anbiya alladzi barakna. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya, kalau kita lihat di Google Maps itu 1000 km lebih ya perjalanannya. Al-Haram Al-Qudsi Asy-Syarif alladzi barakna halahu, yang Allah berkahi di sekelilingnya. Allah berkahi di sekelilingnya itu dengan apa? Bil anhar, dengan sungai-sungai, wal asjar, dengan pepohonan, wathimar, dengan adanya buah-buahan, wal azhar, kembang-kembang, bunga-bunga yang indah, wa mahbatil malaikah, dan tempat turunnya malaikat, wa maqaril anbiya, wa inna malam yakul Allahu ta'ala barakna fihi. Kenapa Allah tidak katakan barakna fihi, yang telah kami berkahi di dalamnya, tetapi Allah katakan yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Allah tidak katakan alladzi barakna fihi, tidak, tapi alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi di sekelilingnya. Li'anna haulahu ausa, dikatakan, Allah katakan alladzi barakna haulahu, tidak dengan alladzi barakna fihi, tetapi dengan kata-kata yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Kenapa li'anna haulahu ausa'u? Karena apa yang ada di sekelilingnya itu lebih luas. Fayasmilu al-Madinah wa dhawahiha, maka mencakup kota dan sekitarnya. Wa idza kanatil barakah wudi'at haulah, kalau keberkahan itu diletakkan atau berada pada sekitarnya,
keberkahan itu ada loh di sekitarnya. Maka lebih-lebih famin babi aula wudi'at fihi, maka lebih-lebih keberkahan itu ada dalam kota tersebut. Famin babi aula wudi'at fihi, kalau di sekelilingnya saja penuh dengan keberkahan, apalagi yang ada di dalamnya. Justru mimbabi aula, lebih-lebih bahwa keberkahan itu penuh di dalamnya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Linuriyahu, supaya kami perlihatkan kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu, nah ditegaskan ru'yatan basariyatan, dengan penglihatan mata. Tadi ini penegas alladzi asra bi abdihi, ya, bukan dengan ruhnya saja tapi ruhan wa jasadan. Maka di sini linuriyahu, melihat itu dengan ru'yah basariyah, pandangan mata, supaya kami perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami, min ajaibi qudratina wa badi'i sun'ina fil ardi was samawat. Kami tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebesaran-kebesaran, tanda-tanda kebesaran kami, daripada keajaiban-keajaiban kekuasaan kami, bagaimana yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas sami', innahu huwas sami', sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat as-sami', yang maha mendengar. Mendengar kepada li aqwali abdihi wa aqwali man saddaqahu wa kadzabahu sallallahu alaihi wasallam. Allah itu as-sami', maha pendengar kepada ucapan-ucapan hambanya dan ucapan-ucapan orang yang membenarkan kejadian Isra itu, wa kadzabahu, dan orang-orang yang mendustakan adanya kejadian Isra. Allah maha mendengar akan hal itu. Siapa yang mendustakan dan siapa yang membenarkan kejadian Isra, innahu huwas sami', Allah maha mendengar. Al-Basir, yang maha melihat. Al-Muttali' ala a'malihim, yang maha melihat terhadap amal-amal mereka. Fayujazi kullan bima qala wa mimma amala, maka kelak semua apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu azimun qadirun sami'un basirun. Jadi dikatakan bahwa min ayatina innahu huwas samiul basir. Linuriyahu min ayatina, Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW, kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Jadi perjalanan Isra itu banyak referensi yang menjelaskan. Nah, banyak pula yang kemudian mendekatkan, mencoba untuk memahami. Saya kira semuanya meyakini kejadian Isra wal Mi'raj, ya. Namun di dalam memahaminya mungkin ada beberapa yang berbeda. Misal ada yang mencoba untuk memasukkan hal ini ke dalam ranah sains, mengatakan maksudnya perjalanan Rasulullah dengan buraq itu kan kilat, artinya cepat perjalanan Rasulullah. Ini perjalanan yang melebihi daripada kecepatan cahaya, maka dia akan berbeda dimensi dan waktu. Ada yang coba memahaminya dengan teori Einstein, relativitas waktu dan sebagainya. Ada yang memahami semacam itu. Nah, itu yang memahami daripada bahasa buraq. Yang jelas untuk kejelasan Isra dan Mi'raj tadi, Isra itu ada pada surah Al-Isra-nya, ya. Untuk Mi'rajnya ada pada surah An-Najm, itu wan najmi idza hawa, yang dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Nah, afatumarunahu ala ma yara, ini surah An-Najm juz 27. Surah An-Najm itu terdapat 62 ayat, ya. 62 ayat pada juz 27, di ayat 12-nya afatumarunahu ala ma yara. Itu apakah kalian para orang-orang musyrik di kota Mekah membantah apa yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, jadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi Muhammad ini telah melihat. Walaqad ra'ahu, ra'a itu melihat. Rasulullah melihat malaikat Jibril
Ya, karena tadi perjalanan Rasulullah bi'abdihi, bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi. Baknya tadi musahabah, bareng musahabah serentak dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kalau dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti, kitab Qisratul Isra wal Mi'raj, kan ada yang memegang daripada buruk itu digambarkan sebagai hewan dunal bighal fauqal himar, ya. Jadi ada yang megang kendalinya dari dua malaikat itu. Nah, di dalam Mi'raj ini, dalil Mi'rajun Nabi, naiknya Rasulullah SAW itu adalah pada ayat 12 sampai ayat 18. Pada ayat terakhir 18-nya, laqad ra'a, niscaya Rasulullah SAW benar-benar telah melihat min ayati rabbihi al-kubra, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Najm. Jadi Isra dan Mi'raj itu perjalanan yang sangat luar biasa yang kemudian kita peringati. Tapi yang paling terpenting lagi kita memahami, kita sadar betul dari perjalanan rihlah semesta itu apa yang dibawa oleh yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu, agar kemudian kita sadar betul dari perjalanan yang luar biasa ini Rasulullah SAW membawa oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu, agar kemudian kita perhatikan betul bagaimana sholat kita, ya. Kita perhatikan betul bagaimana sholat kita. Kita sadar betul betapa pentingnya dikatakan bahwa ini adalah imaduddin. Mungkin bagi mereka-mereka yang belum terbiasa, ya, kita ajak mereka dengan cara dakwah yang lembut, ya. Namanya sholat tetap harus dikerjakan 5 waktu secara utuh. Namun kalau dari sisi dakwah mungkin kita ajak dia maghrib dulu, isya dulu. Nah, lanjut kemudian mudah-mudahan bisa menjalankan secara 5 waktu secara lengkap. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus